ini tuh gue salah satu film di tahun ini yang gue selesai nonton, gue tuh nggak puasnya tuh kayak kecewa gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di LNF bersama gue Ari. Gue pengen ngoceh-ngoceh film yang baru aja gue tonton ya, yang sebenarnya pertamanya aja udah mengecewakan buat gue gitu. Judulnya Rebel Moon Part 2 The Scargiver. Ini film terbarunya Zack Snyder yang ngerjain Justice League, yang ngerjain 300 ya. Tapi entah kenapa secara presentasi kok kualitas ceritanya menurun gitu. Dan ya pengen gue ngoceh-ngocehin lah. Jadi mungkin gue kasih sedikit sinopsisnya terlebih dahulu. Ini melanjutkan film pertamanya, Korra yang sudah merekrut beberapa orang mendatangi kembali lagi ya, pulang ke planet Veld, dan ya mereka berlatih mempersiapkan diri dari ancaman yang akan datang dari Admiral Noble gitu. Jadi atau tentara-tentara dari Motherworld lah gitu. Singkatnya sih sinopsis seperti itu gitu. Kalau misalkan kalian cari beritanya mungkin udah banyak ya orang-orang bahkan review film yang cukup kecewa dengan film yang satu ini. Gue juga termasuk yang kecewa dan gue pengen ngoceh-ngocehin lah. Sebenarnya menurut gue daya tarik utama film ini tuh premisnya tuh walaupun generik, tapi dengan ada label nama Zack Snyder, gue kayak oke, pengen gue coba lah gitu. Secara presentasi, secara visual, konsep dan lain sebagainya, menurut gue stylenya Zack Snyder tuh kreatif. Tapi gimana ya bilangnya, kreativitas Zack Snyder itu kan dia campur adukin banyak elemen, ya istilahnya dia inspired by Star Wars, inspired by katakanlah Dune, inspired by apalagi dan lain sebagainya gitu. Nah di sini dia masak ulang versi dia dengan dia tambahin elemen storytelling atau cerita yang ia ingin tulis gitu. Nah, tapi gue ngerasa yang justru jadi kelemahan dari film ini adalah dia tuh over ambisius dalam merancang ceritanya. Dia mengenalkan banyak sekali karakter, tapi untuk satu judul film atau yang udah sequel lah ya, Rebel Moon Part 1, Rebel Moon Part 2, dia tuh belum berhasil bikin sebuah cerita storytelling yang ikonik sampai kita ingat, oh si karakter utamanya nih keunikannya di sini nih gitu. Makanya kalau misalkan itu berhasil, kalau misalkan si Korra ini berhasil dieksplor, wah menarik dan unik, ya gue akan invested dan gue mungkin kalau ada film ketiganya, film keempat dan seterusnya, gue masih akan nyoba nonton dan lain sebagainya. Tapi di film kedua ini itu nggak terjawab, alih-alih mencoba meyakinkan penonton, oh ini ikonik loh si karakter utamanya. Yang dilakukan oleh Zack Snyder adalah overly ambisius dan asik dengan action ala-ala slow motion ya gitu. Jadi gue nonton ya, 1 jam terakhirnya tuh full action, tapi 1 jam pertamanya itu gak cukup meyakinkan gue bahwa ada sebuah keseruan petualangan yang bisa gue ikutin dari si tokoh utamanya, yaitu Korra dan kawan-kawan gitu. Justru malah di 1 jam pertamanya tuh masih mengulang kesalahan yang mungkin ya, atau kayak kekurangan yang terjadi di film pertama adalah dia banyak karakter yang bertukar di dialog yang dibikin seakan-akan puitis dan dramatis lah, tapi nggak memberi dampak penting untuk development karakter dan konflik yang akan diulas, konflik yang akan dikulik-kulik di sepanjang ceritanya. Jadi kita tahu nih, misalkan si penjahatnya Admiral Noble mau jahat dan lain sebagainya, alasannya ya one dimensional banget gitu, generic banget. Gue jadi kayak nonton, aduh kenapa begini ya. Belum lagi ya kalau Zack Snyder kan memang sukanya slow motion dan lain sebagainya, ini tuh kebanyakan menurut gue, terlalu banyak adegan slow motionnya yang bikin development ceritanya tuh nggak kebagian waktu. Atau jangan-jangan memang ya development ceritanya dia belum siap kulik sekuat dan se-ikonik itu, dan dia akal-akalin gimana ya caranya ya supaya durasinya 2 jam gitu. Oh ya udahlah, ininya aja kita slow motion dan lain sebagainya. Gue nggak ngerti dah. Jadi gue tuh sebenarnya mengharapkan Zack Snyder bisa menceritakan franchise Rebel Moon seindah ya, atau spek zaman-zaman dia mengerjakan Watchmen, zaman-zaman dia mengerjakan 300, atau kayak misalkan kemarin Justice League Zack Snyder's Cut ya, itu kan berjam-jam tapi tetap dia punya ciri khas unik itu. Walaupun karakter-karakternya Superman lah, Batman, Wonder Woman dan lain sebagainya sudah merupakan IP yang established dari DC Comics gitu, tapi
di tangan dia berceritanya tuh masih berciri khas. Nah, gue ngerasa di Rebel Moon ini gue nggak ngerti kenapa bisa 2 film masing-masing sekitar 2 jaman ya, tapi belum berhasil bikin gue ngehook gitu. Apakah gue yang nggak nyampe otaknya, atau memang film ini ya ada beberapa kendala, ada beberapa keputusan-keputusan kreatif yang ya udahlah kayaknya harus begini nih caranya nih biar bisa jalan proyeknya dan lain sebagainya, and then jadi seakan-akan hit and miss gitu. Kayak supply dan demand penontonnya ya apa ya, supply demand style dan slow motionnya ala-ala Zack Snyder aja nih yang terpenuhi, tapi dari segi cerita kok belum gitu. Itu yang gua rasa ya. Jadi kayak gua nonton 2 jam dalam hidup gua, misalkan dalam satu hari ada 24 jam, berapa jam gua tidur, 2 jam gua untuk sisakan untuk nonton film yang satu ini, tapi rasa kepuasannya tuh gak muncul gitu. Ini tuh salahnya di mana gitu. Kayak banyak yang bisa diomongin. Jadi gue bahas ngoceh-ngocehin sambil spoiler dikit gak apa-apa ya. Jadi udah lewat 6 menit nih rekamannya. Yang pertama adalah gue ngeliat di film yang kedua ini formulanya tuh generik dan masih serupa dengan si film pertama. Jadi banyak sekali mengandalkan montase-montase yang secara cara bertutur ya gak menghasilkan apa-apa gitu. Gak menghasilkan apa-apa dalam artian misalkan si Korra kan gak sendirian. Korra di sini udah punya teman-teman lah gitu, yang teman-temannya diajak datang ke planet Veld ini untuk ngajarin petani-petani di sana tuh untuk bisa pegang senjata dan lain sebagainya, berstrategi. Nah, misalkan ada General Titus, ada Tarak, ada Nemesis, ada beberapa karakter lainnya gitu. Nah, ini tuh gak dibikin hidup interaksinya. Jadi saya wasted potensial banget gitu. Yang masuk di kepala gue tuh sebatas gimmick dari masing-masing karakter. Bahkan beberapa karakter gimmicknya pun gak terpakai dengan baik di dalam film ini gitu. Jadi kayak misalkan contoh ya, gue ambil contoh karakter Tarak di film pertama, direkrutnya aja tuh sampai naik makhluk yang ada sayapnya segala macem. And then di sini dia kerjaannya ngapain? Berantem pakai kapak dan senapan-senapan aja gitu, kayak satu. Terus yang kedua Nemesis aduh udah diperanin sama Baiduna tuh udah bagus gitu, tapi kayak ini secara screen time apa gitu, kayak and then saking mereka kebingungan, mereka ngandelin kayak semacam trope semalam sebelum pertarungan dahsyat ya, mereka kayak curcol bareng dulu ya, masa lalu gua gini dan lain sebagainya. Udah di masa lalu pun masih dikasih slow motion, tapi pas mereka ngejelasin masa lalunya tuh kayak gak berhasil bikin gua peduli sama karakternya. Dalam artian kayak ya apa bedanya nih dia ceritain masa lalu dia sama pas Korra ceritain masa lalu dia di film pertama gitu. Kayak nggak bikin gua oh kasihannya karakternya gitu, enggak. Jadi kayak oh begitu karakternya gitu. Jadi gue tuh bingung gitu kenapa keputusan seperti ini tuh dilakukan. Gue nggak ngerti apakah jangan-jangan dia mau ini tuh proyek uji coba, kayak ya kita bikin filmnya dulu and then kita bikin multimedia franchise. Katakanlah misalkan ya nanti karakternya si Tarak, karakternya si General Titus, karakternya si Nemesis, kita nanti bikinin komiknya, kayak kita bikinin misalkan media lainnya, short movie-nya, short stories ya gitu, bla 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 dan lain sebagainya. Kayak sebelum kesana kayaknya lu harus bisa bikin berhasil ngehook dulu deh penonton dari film pertama sama film keduanya. Nah itu yang menurut gue kayak kurang gitu, kayak aduh sayang sih. Maksudnya gue tuh udah apresiasi banget kayak misalkan mereka ngedesain battleship, kapal tempur yang di luar angkasanya, kapal-kapal kecilnya, kostum-kostum orang-orangnya, world buildingnya di film pertama tuh ya looks promising. Tapi di film pertama masih ada di film pertama masih kebagian porsi world building karena kan si Korra pindah-pindah lokasi untuk ngerekrut orang yang satu, orang yang lain dan sebagainya. Kalau ini tuh enggak. Ya film kedua tuh ya udah dia diam aja di Veld di situ terus gitu selama 1 jam. And then 1 jamnya lagi baru tuh tempur tembak-tembakan, tebas-tebasan pedang, slow motion segala macem gitu, kayak anjir. Ini cuma gua doang yang merasa kecewa sama film ini, atau ada gak sih di antara kalian juga ikutan kecewa gitu? Kayak I don't know ya, gak ngerti lah. Apalagi yang bisa gue komentarin ya, secara musik dia ngerekrut Junkie XL. Junkie XL ini komposer yang pernah bekerja sama dia di beberapa film. Salah satunya Zack Snyder nge-hire dia tuh di Zack Snyder's Justice League gitu. Jadi ya secara melodi lagunya tuh mirip-mirip, style lagunya mirip. Tapi gue nggak merasakan lagu-lagu scoring di Rebel Moon Part 1 dan Part 2
itu melodinya tuh ikonik, kayak enggak aja, kayak belum berhasil aja gitu. Mungkin kalau boleh banding-bandingin, misalkan berkaitan juga sama Zack Snyder ya. Kalian yang pernah nonton Man of Steel, tahu scoringnya ya itu sih masih dikerjain sama si ini ya, Hans Zimmer ya. Atau misalkan Batman v Superman. Batman v Superman kan sebagian baru tuh ada si Junkie XL. Batman v Superman, Junkie XL bikin scoring entrance ya Wonder Woman, itu kan ikonik banget ya, yang pakai gitar listrik dan lain sebagainya. Di sini tuh nggak ada, padahal udah di tangan Junkie XL. Ya ampun, kayak sayang banget potensinya tuh, kayak ini duit lo bikin film mahal gitu ya, orang-orang dipekerjakan, mudah-mudahan dibayar tepat waktu dan lain sebagainya. Kita harus apresiasi lah effort mereka ke sana. Tapi kalau hasilnya seperti ini, menurut gua sayang aja gitu, potensinya nggak termaksimalisasi dengan baik gitu. Kayak nggak ngerti lagi ya, gua tuh bingung kayak, wah ini kok kayak filmnya asik sendiri dan lain sebagainya, storytellingnya cetek, banyak beberapa adegan yang slow mo tapi nggak impactful ke konflik utamanya yang membangun koneksi emosi sama penonton. Karakter ini keren men gitu, kayak di situ tuh belum berhasil gitu. Jadi yang bisa diapresiasi dari film ini ya koreografi action, slow motionnya yang memang udah standarnya Zack Snyder lah, kostum desain, props design dan lain sebagainya. Di film pertama terkait world building, kalau di film kedua ya udahlah yang ada di situ aja gitu. Nah selebihnya tuh kayaknya kalau Netflix mau ngelanjutin franchise ini harus berbenah deh, dalam artian kayak apa ya, jangan overly ambisius, pilih-pilih, bangun satu tema cerita, bangun satu perjalanan karakter yang bisa meyakinkan penonton perjalanan karakter ini tuh sangat worth it ya, sangat pantas untuk diikutin perkembangannya gitu. Jangan seperti hindari apa yang sudah terjadi di Rebel Moon 1 dan Rebel Moon Part 2 gitu sih. Ya udahlah, itu aja yang bisa gue share ya. Gue takut ngomongnya tuh muter-muter dan lain sebagainya. Kayak ini tuh gue salah satu film di tahun ini yang gue selesai nonton, gue tuh nggak puasnya tuh kayak kecewa gitu. Tapi gue nggak mau nyinyirin, gue nggak mau kata-katain bego lah dan lain sebagainya. Kayak aja ini tuh yang ngerjain banyak aktor aktrisnya, terus apa ya bilangnya, pemeran ya, yang bukan pemeran utamanya, ekstrasnya aja di situ juga banyak gitu. Masa karena satu dua kesalahan yang cukup fatal, apalagi resep utama, elemen penting dari sebuah film, gara-gara itu terabaikan atau nggak ditreat dengan baik, semua nih jadi kayak kena sih gitu. Jadi ya I don't know ya, mudah-mudahan hal yang seperti ini tuh tidak lagi terjadi. Kalaupun mau dilanjut franchise-nya, mudah-mudahan berbenah diri lah gitu. Oke, dari situ aja sih ya ngoceh-ngocehnya gue gitu. Gue juga disclaimer dulu, gue gak bisa bikin film, oke? Tapi kalau gue disuguhin film seperti ini, boleh dong gue meluapkan kekecewaan gue gitu. Jadi ya itulah sih closing statement gue. Oke, thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video terbaru dari LNF di minggu depan kayaknya ya. Minggu depan ada film terbaru apa, gue akan bahas dan ngoceh-ngocehin dan lain sebagainya gitu. Oke, bye bye semua, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Mantap.